Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 18. Hadis yang ke-18 ini dari An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din sahih hasanun sahih. Hadis ini dari Abu Dzar. Pernah dengar nama Abu Dzar? Abu Dzar itu ada yang mengatakan bahwa memang dia punya anak namanya Dzar, kemudian dijuluki, dikunyai Abu Dzar. Ada yang mengatakan kenapa beliau dijuluki Abu Dzar, karena pada saat itu beliau itu menimbang makanan, kemudian di atas makanan itu ada dzar. Dzar itu an-nablus shaghir, semut yang kecil. Ada semut yang kecil. Setelah ditimbang ternyata timbangannya tidak berubah. Timbangannya tetap tidak berubah. Sehingga kemudian Abu Dzar ini berkata, "Unduru ila hadza." Lihatlah ini, lam yadhar fi mizanid dunya. Timbangan dunia tidak berubah sama sekali, hanya gara-gara ada semut kecil yang ada di atas makanan. Tapi timbangan akhirat semua diperhitungkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Timbangan dunia bisa jadi tidak berubah. Hanya dengan misalkan ketambahan semut dan seterusnya, tapi timbangan akhirat tidak. Semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Abu Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah. Ini juga hadis dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Dan bahkan Mu'ad bin Jabal ini pernah didoakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Hafidhakallahu min baini yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika wa min fawqika wa min tahtika. Wa dara'a anka syurural insi wal jin." Mu'ad bin Jabal ini pernah didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah menjagamu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas, dari arah bawah. Dijaga oleh Allah dari apa? Dari syururul insi wal jin, dari keburukan manusia dan jin. Karenanya jin itu juga cara nyerangnya itu juga bukan dari arah depan saja, kadang juga dari arah bawah. Sekitar 2 minggu yang lalu saya nangani orang, dia kesurupan daerah Kalimas. Setelah kesurupan itu saya tanya itu komunikasi sama yang masuk di tubuhnya itu, "Kamu masuk dari mana?" Ternyata dari jempol kakinya, berarti kan dari bawah. Jadi pada saat itu kakinya sakit. Ternyata memang masuk dari situ. Jadi kita itu bisa berlindung kepada Allah dari segala arah. Kalau kita berlindung kepada Allah ya dari arah depan, dari arah belakang, semua arah kita berlindung kepada Allah. Dan termasuk keistimewaan Mu'ad bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, sesungguhnya
aku sangat mencintaimu. Coba bayangkan ya, kalau seandainya ada kekasih kita bilang, I love you gitu misalnya. Aku mencintaimu, betapa hati kita itu berbunga-bunga. Bahagia, sangat bahagia sekali. Ini yang mengatakan I love you ini bukan sembarang orang ini. Ini manusia termulia, manusia teristimewa, manusia yang paling utama, manusia yang paling di antara yang lain. Sesungguhnya aku mencintaimu. Apa jawaban Mu'ad? Kalau diistilahkan bahasa Inggris apa? Hah? I love you too. I love you too. Mu'ad bin Jabal menjawab, wa ana uhibbuka. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah. Aku juga mencintaimu wahai Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ini dengan satu amalan yang sangat istimewa. Ini amalan kepada orang yang terkasih yang diberikan oleh Rasulullah. Karenanya kita sebagai seorang muslim harus mengamalkan amalan ini sebisa mungkin. Ini amalan yang sangat penting yang diberikan Rasulullah kepada yang dikasihi oleh Rasulullah Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Fala tada'u ay an taqula fi dubri kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai engkau meninggalkan wahai Mu'ad setiap selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau kita bisa mengerti artinya tambah jauh lebih bagus. Karena kita mengerti kandungannya. Apa artinya? Allahumma inni ya Allah, berilah aku pertolongan ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa mengingatmu. Itu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan berilah aku pertolongan untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan berilah aku pertolongan untuk bisa ibadah dengan baik kepadamu. Ini kalau kita pahami arti dan kandungannya, maka kita bukan cuma sekedar membaca, tapi akan berakibat kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah minta, masa kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak mengamalkan ini. Walaupun cuma dibaca sekali tidak apa-apa. Ini artinya amalan dari orang yang terkasih kepada orang yang dikasihi. Dari Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal ini juga salah seorang sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Pernah ada satu cerita, ini juga yang mengalami adalah Mu'ad bin Jabal. Pernah Mu'ad bin Jabal itu punya hutang kepada seorang Yahudi. Sehingga Mu'ad bin Jabal ini pada saat waktunya sudah membayar hutang, dia tidak punya uang. Akhirnya sampai tidak berangkat Jumat. Tidak berangkat sholat Jumat. Dicari-cari sama Rasulullah. Orang itu kalau dikasih itu, kalau tidak kelihatan pasti dicari. Jadi kalau ada guru nanyakan muridnya, kenapa kok tidak masuk? Itu berarti diperhatikan sama muridnya itu. Iya. Kalau tidak diperhatikan ya dibiarkan aja. Sampai Mu'ad bin Jabal ini tidak hadir salat Jumat pada waktu itu. Sehingga pada Jumat berikutnya bertemu dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'ad, kenapa kemarin kok tidak hadir Jumat? Mu'ad bin Jabal ini menjawab, ya Rasulullah, saya punya hutang. Saya takut nanti kalau keluar ketemu sama si Yahudi itu, saya malu, tidak bisa bayar hutang. Akhirnya Rasulullah mengajari satu doa yang sangat dahsyat. Ala u'allimuka du'aan in kana 'alaika misla ahadin dhahaban yaqdihi Allahu anka. Adakah engkau ingin aku ajari satu doa, walaupun engkau memiliki hutang sebesar gunung Uhud, maka Allah pasti akan membayar hutangmu, melunasi hutangmu, walaupun hutangnya sebanyak itu. Hutang emas sebanyak dan sebesar gunung Uhud. Faqala bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Kita diajari untuk bisa bayar hutang, masa ada ini tidak mau. Ini juga pelajaran. Bahkan yang punya hutang itu bukan cuma orang biasa, orang-orang soleh itu juga punya hutang. Hutang ini sudah semacam satu kewajiban bagi manusia yang hidup di muka bumi ini.
Ustadz punya hutang? Iya, punya hutang. Yang lain juga punya hutang, ya bisa. Hanya saja kan penyikapannya beda. Kalau sebagian orang hutangnya sudah waktunya bayar, tidak bayar-bayar. Kalau yang sekelas misalnya Ustadz, bisa jadi kalau sudah punya hutang, walaupun belum jatuh waktu temponya, sudah dibayar. Tapi kemungkinan semuanya punya hutang. Kemungkinan ya 99,9% itu semuanya punya hutang. Kalaupun tidak punya hutang berupa uang, minimal dia punya hutang janji. Ya, jadi doa ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Qul," ucapkanlah ini doa ini. Allahumma ya farijal hammi wa ya Allahumma ya farijal hammi wa kashifad durri wa mujiba da'watal muttarri rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Nanti tak tuliskan nanti. Yang penting sekarang dibaca dulu. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifad dur wa mujiba da'watal muttar rahmatad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Sehingga kemudian Mu'adz bin Jabal ini melakukan amalan ini dengan istiqomah. Apa yang terjadi? Faqada anni dzalika. Kemudian Allah melunasi hutang-hutangku. Ini amalan yang sangat mujarab untuk melunasi hutang. Tapi bagi sebagian orang yang memang niat awalnya hutang itu tidak mau bayar, ya tidak kira dibayar. Tidak kira dibayar. Ini tentang Mu'adz bin Jabal. Kemudian kita masuk pada materi hadisnya. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal dan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan dalam kondisi bagaimanapun. Ini wasiat yang sangat luar biasa. Takwa itu jangan melihat tempatnya. Kita kalau di majelis kajian seperti ini, kita takwa. Di luar, tidak takwa. Di masjid, takwanya kayak tingkat internasional. Di terminal, tidak takwa. Ini berarti takwanya kita itu tergantung dengan tempat. Takwa kalau di daerahnya sendiri, di luar urak-urakan. Itu berarti takwanya itu masih bergantung kepada tempat dan bergantung kepada kondisi. Kalau pas lagi hadir kajian, hadir pengajian, oh masya Allah bajunya itu kayak desainer terkenal, bajunya sangat tertutup rapat. Tapi giliran keluar, sudah takwanya hilang. Kalau cuma seperti itu ya, yang paling bertakwa itu tahu takwa. Ada tahu takwa di Kediri itu. Takwa itu bukan cuma sekedar baju dan pakaian. Takwa itu hahuna. Takwa itu ada di sini, di hati. Kalau takwa itu sudah meresap di dalam hati, dia mau dimanapun dia tetap bertakwa. Anak pondok misalnya, kalau di pondok itu solehah luar biasa. Kalau pas di luar, boncengan sama laki-laki, kemana-mana, reng. Sudah ini dilepas itu sudah jilbabnya. Berarti takwanya cuma di pondok. Kalau orang seperti itu dia tidak konsisten. Prinsipnya masih belum kuat. Takwa itu ya kemana-mana. Dan juga penting juga baju itu juga sangat penting. Misalnya pakaian koko warna putih, mau goda cewek, masa pantas? Jadi kadang-kadang pakaian juga bisa ngontrol tentang ketakwaan kita. Nah, misalnya mau dia pakai gamis misalnya kalau perempuan, syar'i, terus pakai hijab syar'i seperti itu. Kemudian berdua-duaan di alun-alun sama laki-laki. Dia pasti malu. Kadang-kadang baju itu juga bisa mengontrol ketakwaan kita. Jadi jangan kemudian kita terkecoh dengan ucapan sebagian orang, malah cuma sok suci. Kenyataannya juga kayak gitu. Pakai hijab syar'i tapi pacaran kayak ini. Jangan disamakan. Berhijab itu kewajiban. Urusan pacaran urusan lain itu nanti. Ada hitungannya sendiri-sendiri. Jangan dicampur adukkan. Ya lebih mending dia berhijab daripada tidak berhijab.
Takwa itu punya banyak manfaat. Dan bahkan khutbah Jumat itu tidak akan sah kalau khotibnya tidak berwasiat takwa kepada Allah, tidak akan sah. Khutbahnya tidak sah, berarti otomatis sholat Jumatnya semuanya tidak sah. Satu masjid tidak sah. Makanya di dalam khutbah Jumat itu pasti ada wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada beberapa manfaat takwa. Salah satunya adalah yang pertama, dijaga dan dilindungi dari musuh. Itu manfaat bertakwa yang pertama, dijaga dan dilindungi dari musuh. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Jangan salah sebut ya, surat Ali Imran, bukan surat Al-Imran. Ini seringkali terjadi kesalahan penyebutan. Yang betul Ali Imran, keluarga Imran, bukan Ali Imran. Apalagi cuma surat Imran. Itu Imran kan mantanmu itu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kepada kalian tipu daya dari mereka sedikit pun. Kalau orang bertakwa itu tidak usah takut. Orang soleh itu tidak pernah takut. Ciri-ciri wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ciri-ciri wali, tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Yang kedua, bisa memperbaiki amal dan mengampuni dosa. Bisa memperbaiki amal dan mengampuni dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 disebutkan, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau orang itu bertakwa, maka Allah akan memperbaiki amalnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah. Itu manfaat takwa yang kedua. Manfaat takwa yang ketiga adalah dicintai oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, apapun akan dikasih oleh Allah. Sebagaimana kalau kita dicintai oleh orang lain, maka orang lain, apapun yang dia miliki akan diberikan semua kepada orang yang dicintai. Semuanya akan diberikan, bahkan nyawanya, bahkan kebahagiaannya semuanya akan diberikan kepada orang yang dicintai. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya manfaat bertakwa adalah dijadikan sebagai orang yang mulia. Ini sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa, bukan kalian yang paling kaya, bukan. Kemudian termasuk manfaat orang bertakwa adalah al-bisyaratu indal maut, mendapatkan kabar gembira pada saat mati. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 63 sampai 64. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia mendapatkan kabar gembira. Karenanya orang-orang soleh itu kadang-kadang pada saat mati dia terlihat seperti orang yang sedang tersenyum. Ya karena sebelum dia memasuki surga dia sudah melihat surga. Karenanya banyak orang-orang soleh itu wafatnya wajahnya berseri-seri. Ya karena yang dilihat adalah kenikmatan sebelum dia menikmati kenikmatan yang sesungguhnya. Yang berikutnya manfaat bertakwa adalah an-najata minan nar. Selamat dari neraka. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 76 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari neraka. Kemudian juga termasuk manfaat bertakwa adalah al-khulud fil jannah. Kekal di surga. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang kalau bertakwa itu akan dikekalkan di dalam surga. Juga termasuk orang bertakwa itu
akan selamat dari berbagai macam kesulitan dan permasalahan dan akan mendapatkan rezeki yang halal. Kalau orang bertakwa. Dalilnya apa? Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau bertakwa tidak usah takut, pasti diberi rezeki sama Allah. Bertakwa itu ya kita menjalankan perintah, sholat, terutama sholat 5 waktu, dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Pasti akan diberikan rezeki oleh Allah. Terkait dengan cerita dari surat ini lebih terkenal dengan ayat 1000 dinar. Kalau tidak salah ya, ayat 1000 dinar. Ini pernah ada satu cerita. Pada saat itu ada sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di laut. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ada laki-laki yang berjalan di atas laut. Ini kan berarti laki-laki ajaib. Kemudian laki-laki ini berkata kepada mereka yang ada di dalam perahu itu, di dalam kapal itu. Aku punya kalimat, akan aku jual kepada kalian 1000 dinar. Akhirnya semuanya tidak ada yang mau membeli kecuali hanya satu orang. Satu orang yang mau beli. Akhirnya itu dilemparkan, itu uang 1000 dinar itu dilemparkan, kemudian diberikan satu kalimat itu dari orang yang bisa berjalan di atas air itu. Katakanlah ini, ucapkanlah ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibaca itu langsung, dihafalkan dan dibaca. Akhirnya jarak beberapa saat tiba-tiba kapalnya pecah. Dan semuanya tidak ada yang selamat kecuali satu orang itu, dia pegangan dengan potongan kayu kemudian terdampar di satu pulau. Setelah terdampar di satu pulau itu, dia masuk ada semacam gua, ternyata di sana ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Akhirnya ditanya, ini manusia apa jin ini? Ditanya, kamu ini dari mana? Oh, saya dari Besuki. Aku dari Anamin Baladi Kada, aku dari daerah ini. Kenapa kok bisa sampai sini? Perempuannya juga tanya, kenapa kamu juga sampai sini? Akhirnya perempuan ini secara singkat dia bercerita, aku di sini ketakutan. Setiap hari itu ada jin yang muncul dari pulau ini, dari gua ini. Terus mau mengajak aku untuk berhubungan. Tiap hari itu. Tapi kemudian jin ini tiba-tiba pergi. Tapi tiap hari seperti itu. Allah menjaga aku. Sekarang ini nanti jin itu pasti akan datang lagi jam-jam sekian. Oh iya, aku akan melindungimu. Gitu. Aku akan menempatkanmu di tempat yang sekiranya engkau bisa melihat tapi dia tidak bisa melihatmu. Hanya sudah dikerjakan itu. Hanya benar jinnya itu datang sambil ketawa-ketawa. Dia bisa melihat ke perempuan itu, tapi jinnya tidak bisa melihat. Akhirnya laki-laki ini ya tidak disia-siakan, dia membeli 1000 dinar ayat itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dibaca itu secara terus-menerus sampai akhirnya jinnya itu terbakar sampai kemudian menjadi asap. Asapnya itu kemudian hilang sedikit-sedikit kemudian hilang, tidak ada. Dan setelah itu dia kemudian kabur dari tempat itu bersama laki-laki ini, dan sebelum kabur tiba-tiba dia menemukan ada bongkahan mutiara dan emas yang sangat banyak. Ya, ini diambil. Kemudian nyari nunggu perahu yang lewat ke situ sampai kemudian dia menemukan ada perahu yang lewat situ, kemudian ikut dan kemudian menuju kepada alamat dari si perempuan itu. Setelah nyampe di rumahnya, orang tuanya menikahkan dengan anaknya itu yang laki-laki tadi itu, sehingga dua orang ini menjadi orang yang terkaya di tempatnya itu, sebab barokah may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga bacaannya saja ini juga punya manfaat, apalagi diamalkan, diterapkan ketakwaannya itu. Bacaannya saja ini sudah punya manfaat yang sangat luar biasa. Karenanya ini nasihat yang sangat indah dari Rasulullah
Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Coba lihat itu, anak-anak yang lulus sekolah itu. Kalau dia merayakan kelulusannya, kebanyakan bukan di daerahnya. Keluar daerahnya, malu dia di daerahnya. Jadi dia takutnya cuma di daerahnya. Takwanya itu masih berpindah-pindah. Kalau orang itu sudah bisa normal, sudah bisa konsisten, mau di daerahnya sendiri, mau di desanya sendiri, mau di tempat lain, ya sudah semuanya. Dia tetap takut kepada Allah. Karena Allah itu selalu mengawasi kapanpun dan dimanapun. Kalau orang ketika berada di rumah, dia tidak berada di rumah, dia ini tidak bertakwa, tapi ketika bersama dengan orang lain, dia bertakwa, ini berarti ketakwaannya juga masih belum sempurna. Kalau bersama orang lain dia tidak berani melakukan maksiat karena malu di martabatnya jatuh di mata orang lain. Tapi dia tidak berpikir apakah martabatnya tidak jatuh di mata Allah. Kalau lagi di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, dia termasuk orang yang melakukan maksiat. Itu sama seperti ungkapan kita seringkali mencela setan di dalam keramaian, tapi menjadi teman akrab di dalam kesendirian. Itu ya kita ini. Kalau sendiri teman kita setan. Kalau di luar seakan-akan kita jadi orang ustaz dan ustazah. Tapi ala kulli hal yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat dan dosa. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi yang bisa menghapus keburukan itu bukan hanya sekedar istighfar, tapi dengan kita segera melakukan kebaikan, itu juga bisa menghapus keburukan. Contoh misalnya, habis naktir pacarnya misalnya. Ya, misalnya habis naktir pacarnya. Boleh pada boleh? Boleh pada boleh? Hah? Nggak boleh. Ya nggak boleh, janjian dua-dua. Nggak boleh, dosa, maksiat, walaupun bukan maksiat besar, maksiat kecil. Caranya bagaimana biar terhapus itu dosanya? Maksiat itu, misalkan neraktir dengan menghabiskan uang 50.000 misalkan. Caranya gampang, kasih saya uang 50.000. Kasih saya uang 50.000, misalnya contohnya itu. Maka itu akan terhapus itu, keburukan itu. Segera. Kalau orang habis melakukan maksiat itu jangan kemudian tidur. Habis melakukan maksiat tambah melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Cari kebaikan biar terhapus itu. Ini kaidah ini, prinsip ini adalah setelah kita terjatuh melakukan kemaksiatan, bukan prinsip yang kita gunakan sebelum kita melakukan kemaksiatan. Ini nanti salah kaprah. Kita sudah tahu ini aturannya seperti ini. Oh, kalau kita melakukan keburukan kemudian melakukan kebaikan, keburukannya akan terhapus dengan kebaikan. Ya sudah, saya akan melakukan keburukan. Yang jadi pertanyaan, apakah kamu yakin sebelum melakukan kebaikan kamu masih hidup? Kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi setelah melakukan keburukan akan melakukan keburukan yang lain. Ini kaidah, prinsip ini bisa dijalankan, bisa dilakukan pada saat kita sudah terlanjur terjatuh melakukan dosa dan maksiat. Yang dimaksud menghapus itu bagaimana? Di sini sebagian ulama mengatakan bisa menghilangkan di catatan malaikat. Artinya catatannya sudah tidak ada, sudah dihapus, distipo. Dihapus pakai penghapus itu. Jadi ibaratnya keburukan itu apa namanya? Pensil. Kemudian kebaikan itu stip. Kalau tidak segera kita mencari stip, maka ya tetap ada itu catatannya. Tapi kalau kita segera mencari stip yang namanya kebaikan itu, maka itu akan terhapus dengan sendirinya di catatan malaikat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud menghapus keburukan itu adalah kita tidak disiksa oleh Allah walaupun catatannya masih tetap ada. Intinya kan itu. Walaupun catatannya tetap ada, kalau tidak disiksa kan aman. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karenanya
Ketika seorang hamba itu melakukan keburukan, kemudian ada malaikat pencatat amal baik, pencatat amal buruk itu mau menulisnya, maka diingatkan oleh pencatat amal baik, sabar dulu. Jangan langsung dicatat. Barangkali nanti dia istighfar atau bertaubat. Itu Allah sebegitu besarnya rahmatnya kepada kita sebagai hamba itu. Kalau urusan keburukan itu jangan langsung ditulis, kata malaikat yang sebelahnya itu. Barangkali nanti dia beristighfar atau bertaubat. Tunggu dulu. Kalau memang dia nanti bertaubat ya sudah, kan tidak jadi ditulis. Kalau tidak bertaubat ya sudah, tulis cepetan. Daripada nanti orang kayak gitu kan bikin kesel kamu itu yang nulis. Itu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau dalam versi Al-Qur'annya innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya keburukan akan menghilangkan keburukan. Dan ini keburukan ini adalah bisa mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Akan tetapi yang bisa dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Sebenarnya gampang. Urusan dosa itu sebegitu banyaknya wasilah dan media untuk menghapus dosa. Termasuk berwudu, dosa-dosa kecil dihapus semuanya. Termasuk sholat, dosa-dosa kecil dihapus semuanya. Pergi ke masjid, termasuk dosa-dosa kecil dihapus semuanya. Banyak sekali hal-hal yang bisa menghapus dosa. Itu artinya step itu macamnya banyak. Step itu macamnya banyak, bukan cuma satu. Macamnya banyak. Atau misalnya di papan tulis misalnya. Di papan tulis kita menulis sesuatu di papan tulis. Jenis penghapusnya itu kan juga macam-macam. Ada yang penghapus yang itunya kayu itu juga bisa menghapus. Ada yang kain itu juga bisa menghapus. Artinya step untuk menghapus keburukan kita itu banyak. Jalannya banyak untuk menghapus dosa itu banyak. Contoh salah satunya dalam sebuah hadis disebutkan man qala la ilaha illallah salata marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzanbin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali selama sehari semalam, maka bacaan itu akan bisa menghapus dosa yang dilakukan pada hari itu. Kan gampang. Kadang-kadang orang itu putus asa. Kemudian dia tidak mau menghapus dosanya. Dengan punya pikiran, saya sudah terlalu banyak melakukan dosa. Percuma. Nanti saya taubat diulangi lagi. Ya jangan seperti itu. Terus walaupun kamu bosan, sampai kamu bosan melakukan dosa. Banyak penyebab-penyebab yang kita ini bisa untuk menghapus keburukan kita. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama tadi adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan segera iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah sesama dengan akhlak yang baik. Dan bahkan Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang paling terpilih di antara kita itu adalah khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang terpilih di antara kalian adalah orang yang paling bagus dan paling baik akhlaknya. Dan bahkan ada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, man u'tiya husnu suratin wa khuluqan hasanan wa zaujatan salihatan faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. Barang siapa yang punya wajah cantik atau wajah tampan, kemudian dia punya pasangan yang soleh atau solihah, maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu sudah lengkap. Orang sudah akhlaknya bagus, wajahnya tampan, wajahnya cantik, pasangannya soleh atau solihah. Oh, itu kebaikan dunia akhirat, itu sudah sangat sempurna itu. Itu namanya kita harus benar-benar
punya akhlak yang baik kepada sesama. Karena intinya Islam itu juga akhlak. Bahkan ada seorang ulama bernama Dunnun al-Misri. Dia berkata, "Man aktsarun nasi hamman." Dia pernah ditanya, siapa orang yang paling banyak susahnya? Dia menjawab, "Aswa'uhum khuluqah." Orang yang paling buruk akhlaknya. Orang yang akhlaknya baik itu tidak banyak susahnya. Tidak banyak galau. Tapi kalau orang baik itu dia ceria, santuy itu. Tidak gampang frustasi, tidak gampang memikirkan dengan apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Pernah ada satu cerita tentang akhlak yang baik. Ada seorang ulama bernama Syakik al-Balkhi. Beliau punya istri yang akhlaknya tidak baik. Jadi jangan suudzon sama orang-orang soleh yang punya istri yang akhlaknya tidak baik. Karena ada hikmahnya. Ini Syakik al-Balkhi justru seorang wali yang sangat terkenal. Ini juga muridnya banyak yang jadi wali juga. Kalau murid saya juga insya Allah jadi wali semua. Wali murid. Tidak bisa menjamin jadi wali beneran. Nah, ini ada orang protes kepada Syakik al-Balkhi. Ya Syekh, kenapa tidak diceraikan saja? Itu kan menyakitimu setiap hari itu dengan akhlaknya yang tidak baik. Apa jawaban Syakik al-Balkhi? Jawabannya sangat bijaksana. Iya, memang istriku itu adalah akhlaknya tidak baik. Maka jika aku menceraikan, maka aku sama seperti istriku. Akhlaknya juga tidak baik. Apa yang harus aku lakukan? Ya aku jadikan pegangan biar aku menjadi orang yang mulia dan bersabar ketika menghadapi istriku yang akhlaknya tidak baik. Kalau aku ceraikan ya sama saja aku seperti istriku. Akhlaknya tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Kalau kita ini diperlakukan tidak baik sama orang lain, jangan kemudian langsung putus hubungan. Itu namanya sama-sama kita juga tidak baik. Ya kita baiki hubungannya. Jangan kemudian diputus hubungannya, tidak bagus. Bahkan Sayyidina Umar, pernah ada orang yang ingin konsultasi kepada Sayyidina Umar terkait permasalahan dengan istrinya. Istrinya ini selalu menyakiti hati suaminya. Mau datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya sebelum nyampe ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dari depan rumahnya, laki-laki ini melihat Sayyidina Umar ini dimarah-marahi sama istrinya dengan panjang lebar. Kamu ini pokoknya sudah panjang pokoknya. Berapa meter nggak tahu ukurannya itu. Akhirnya laki-laki ini berkata di dalam hatinya, ini kondisinya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka bagaimana dengan kondisiku? Akhirnya laki-laki ini, ya sudah, saya mau pergi aja. Sayyidina Umar juga dimarahi sama istrinya. Apalagi saya gitu loh. Hanya mau pergi ke rumahnya, mau pulang. Sebelum pergi, Sayyidina Umar tahu kalau ada orang di depan rumahnya itu, ada orang mau ada keperluan dengan beliau. Yang dipanggil, ditanya, "Maha jatuka, apa keperluanmu?" Ia menjawab, "Sebenarnya aku ingin mengadukan permasalahanku kepada engkau karena aku ini sering dimarahi istriku. Istriku tidak baik, istriku sering seperti ini dan seperti ini, sering menyakiti dan seterusnya. Tapi kemudian aku melihat engkau juga dimarahi, ya aku akhirnya mau pulang." Gitu. Kemudian akhirnya ini laki-laki ini berani untuk bertanya lagi kepada Sayyidina Umar, "Kenapa engkau kok dimarahi istrimu, kok diam saja?" Apa jawaban Sayyidina Umar? Sangat bijaksana. Istriku itu bagaimanapun dia yang memasakkan aku, padahal dia bukan tugasnya. Dia yang menyiapkan makanan kepadaku, padahal itu bukan tugas wajibnya. Dia yang mencuci bajuku, itu juga bukan tugasnya. Dia yang menyusui anak-anakku, itu semuanya adalah sudah dilakukan dengan istriku. Sukarela, tidak pernah meminta upah. Sehingga aku menahan ketika dimarahi sama istriku. Itu pengorbanannya sudah sangat banyak. Wakadzalika zaujati. Kemudian laki-laki ini juga bilang, istriku juga seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar menasihati, ya sudah, sabar saja. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Jadi banyak orang-orang soleh itu yang memang diberikan oleh Allah istri yang menyakitkan hatinya itu bukan karena apa, justru untuk meningkatkan derajatnya. Bahkan di Hadramut itu ada seorang wali yang sangat terkenal namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini terkenal punya istri yang cerewet, yang pokoknya nyakiti hatinya tiap hari. Nyakiti hatinya tiap hari. Akhirnya karena sudah sumpek, sudah bosan, akhirnya keluar dari rumahnya. Keluar cari tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan kebetulan di tempat itu, di gunung itu, di gua itu ada juga orang-orang yang lain yang juga beribadah di situ. Mungkin nasibnya sama. Mungkin nasibnya sama ini para suami-suami yang di ternyata di sana sudah ada sekelompok orang yang juga ibadah di sana. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Ya sudah, sekarang karena kita sudah banyak anggota suami takut istri. Nanti pada saat kita ibadah, ada sebagian orang yang keluar untuk cari makan. Biar kita fokus ibadah. Nanti kalau sudah yang cari makan ini sudah cari makan dan sudah datang, nanti gantian ini yang cari makan. Seperti itu. Akhirnya ini ibadah terus. Pada saat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan wali-wali, doanya tidak segera dikabulkan oleh Allah. Tapi giliran orang ini, yang temannya ini bertawasul kepada Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, kamu tadi tawasul dengan siapa kok bisa cepat doamu dikabulkan? Aku tawasul dengan orang di Hadramut itu yang punya istri yang cerewet, yang nyakiti terus itu. Akhirnya langsung dikabulkan sama Allah. Dia tidak tahu kalau yang dimaksud adalah orangnya itu sendiri. Sampai dia sendiri tidak sadar bahwa dirinya seorang wali. Jadi pada saat itu sudah terkenal. Ini pada saat itu dia merasa, oh ternyata saya ini mendapatkan keberkahan mempunyai istri yang cerewet, kemudian diangkat jadi wali. Jadi dia tidak sadar. Ternyata yang ditawasuli adalah yang ada di situ sendiri. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Di sana makamnya terkenal di tengah-tengah padang pasir dan banyak diziarahi oleh orang lain. Ini tentang 3 prinsip di dalam kehidupan yang perlu untuk kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Kalau orang dalam kondisi senang ya tetap bertakwa. Rata-rata orang bertakwanya kalau lagi susah, ngemis-ngemis, nangis-nangis kepada Allah. Kalau lagi senang sudah lupa itu. Terus kemudian segera iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu prinsip di dalam Islam yang sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang belum mengamalkan tadi itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya diamalkan. Ini cari di Google juga pasti nanti ketemu, muncul nanti tulisan Arabnya. Biar kita ngaji itu ada oleh-olehnya, bukan cuma sekedar tambahan ilmu, tapi juga ada yang diamalkan. Itu insya Allah gampang itu. Caranya ya mungkin bisa setelah selesai salam, atau bisa sebelum berdoa juga ada apa. Atau bisa juga pada saat kita tahiyat akhir juga baca itu juga ada apa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi setelah selesai membaca tahiyat akhir, apa? Sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kalau sampai terakhir yaitu kama sholaita dan seterusnya, kemudian kita baca itu. 1 kali cukup. Karena itu amalan yang sangat hebat yang dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat yang terkasih, yaitu Mu'adz bin Jabal. Silakan yang mau tanya. Ya. Hukumnya bagaimana jika mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang dengan 1 kali tarikan nafas? Kenapa harus 1 kali
tarikan nafas? Tidak ada aturan mau 1 kali tarikan nafas atau mau baca Fatihah 41 kali kemudian 1 nafas ya. Tidak ada aturan, tapi nanti bisa mati itu. Tidak ada aturan. Ya memang ada beberapa amalan yang memang itu dianjurkan membaca dengan 1 kali nafas, tapi itu akan lebih bagus jika memang ada aturan dari orang-orang yang memang punya amalan itu, yang lebih tahu rahasianya. Contoh misalnya setelah asar itu ada wirid namanya Hizib Nasor, Hizib Bahar kalau tidak salah. Itu juga ada beberapa bacaan yang lebih baik dibaca 1 kali nafas. Ayat kursi dibaca 1 kali nafas. Itu mereka lebih tahu kita harus baca 1 kali nafas atau tidak. Kalau tidak ada aturan ya sudah, tidak usah 1 kali nafas. Contohnya misalnya juga dari sebagian ulama itu lebih baik 1 kali nafas. Misalnya sebelum tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Itu lebih bagusnya 1 kali nafas. Dan itu bisa kok, saya bisa. Karena cuma 21 kali. Tapi kalau tidak ada aturan ya bebas-bebas saja. Tidak ada aturan, tidak usah disusahkan. Tidak ada aturan ya sudah bebas. Ada sebentar. Ada di Tarim itu ada namanya Masjid Al-Muhdar dengan menara tertinggi sedunia yang terbuat dari tanah liat. Dia pendirinya Syekh Umar Al-Muhdar. Itu beliau bisa membaca wirid ya latif ya latif ya latif sebanyak 1000 kali dengan 1 kali nafas. Tapi itu tidak bisa ditiru, nanti mati ya. 1 kali nafas ya latif ya latif. Dan bahkan ayahnya beliau bisa membaca surat Al-Baqarah dengan 1 kali nafas. Syekh Abdurrahman As-Sekaf itu bisa membaca surat Al-Baqarah dengan 1 kali nafas. Jangan ditiru, ini hanya bisa dilakukan oleh orang profesional. Jangan ditiru. Ya sudah, kalau udah ada aturan sudah usah. Silakan. Nah, ini. Ya. Boleh Anda Ustaz mendoakan mengirim Al-Fatihah kepada orang yang kita cinta. Kita dalam doa. Ya boleh saja. Tapi jangan kemudian langsung caper. Jangan kemudian langsung caper. Misalnya tadi malam saya kirim Fatihah kepadamu gitu. Biar apa kayak gitu. Itu kan akhirnya nanti kebaikan ditutupi dengan keburukan. Tidak sesuai dengan kaidah ini. Keburukan dihapus dengan kebaikan gitu. Ya boleh-boleh saja. Justru yang paling cepat doa orang itu adalah mendoakan orang yang lain tanpa sepengetahuannya. Itu paling cepat. Doa itu ajaib. Walaupun yang kita doakan orang lain, kita juga tetap mendapatkan yang sama. Seperti apa yang kita panjatkan itu. Doa itu seperti itu kaidahnya. Jadi jangan egois. Oh saya kok doakan orang lain, nanti saya dapat apa? Kamu mendapatkan yang sama. Doa itu kaidahnya seperti itu. Jadi tidak rugi. Walaupun murni yang didoakan orang lain tidak rugi. Karena walaupun tujuannya orang lain, kita pun tetap mendapatkan yang sama. Jadi boleh-boleh saja. Tapi jangan ketemuan. Iya, bertemu lewat doa. Karena kedekatan hati tidak ada yang bisa mengganggu. Tapi kalau kedekatan ragawi, siapapun bisa mengganggu. Itu tandanya sudah mau menikah. Oh, ya. Silakan yang mau tanya. Ya, terakhir. Apakah ada cara ampuh doa atau zikir yang bisa mendekatkan hati dengan orang ataupun orang sih? Wirid atau zikir untuk mendekatkan hati kepada orang lain ada. Baca Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina. Nah, itu baca Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi. Ya Allah, yang zat yang mengumpulkan
orang-orang pada saat hari itu yang tidak diragukan lagi, artinya orang dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Ijma' baini, kumpulkanlah aku dengan wa baina, sebutkan namanya. Kalau ingin Ustaz itu apa ya, artinya bisa mengundang semua orang disebut satu-satu ya Ustaz. Iya. Tidak bisa langsung satu kali gitu disebutkan namanya satu kali. Iya. Ijma' baini wa baina siapa dan siapa dan siapa dan siapa. Iya. Tinggal sebutkan aja. Iya. Iya, ada usahanya. Nanti pasti nyetrum itu orangnya itu. Iya. Jadi tidak perlu datang ke dukun, nanti main pelet nanti. Jadi dikasih jurus jalan goyang. Kalau tidak mempan pakai jurus semar mesem, nanti ya repot karena nanti urusannya dengan jin. Itu nanti pasti orangnya juga sering sakit, sering emosian, ibadahnya berkurang, repot. Kalau ada yang enak, kenapa jadi yang tidak enak? Itu amalkan itu. Ada juga kalau sudah nanti punya pasangan, biar pasangannya ini langgeng, tidak ada Yang mengganggu. yang mengganggu, ya. Ada juga amalannya. Insya Allah nanti. Insya Allah nanti. Kamu kita kira-kira Saya belum punya anak, nanti aja. Cari suami dulu. Cari suami dulu. Baru tanya seputar anak. Kalau sudah mau menikah, ada apa tanya nanti. Cari suami dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.